Dia malah memperlihatkan gambar di depan matanya Kinan. Jadi Kinan tuh macam dibuat kayak abis nonton layar tancap gitu loh, Wak. Nah disitulah Wak Kinan melihat ada seekor ular besar kali lagi ngangak mau nyeplok kepala anaknya Kinan tuh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dalam rangkaian kisah horor spesial Halloween. Malam ini kita masuk ke KHW part 87 Wak ya. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, boleh langsung pergi ke playlist cari kisah horor Wawa. Ada part 1 sampai part sekarang ya. Nah kalau misalnya kemarin kita udah ngebahas tentang Wawa pemilik lahan pekarangan yang rebutan tanah sama sosok makhluk penunggu yang ada di tanah itu, malam ini aku akan menceritakan tentang serangkaian ujian yang dialamin oleh Wawa aku ketika memutuskan menjadi mu'alaf, Wak. Di antara ujian-ujian masuk Islam itu ada banyak kali pengalaman horornya ternyata, termasuk godaan dari para jin yang memang berusaha menghasut keimanan Wawa ini dengan harta dunia. Penasaran kan sama kisahnya kan? Dah langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan ini dikirim sama Wawa aku yang minta disebut namanya Kinan dari Papua. Halo Kinan, halo Papua. Nah jadi Wak, sebelum pindah ke Papua ini sebenarnya Kinan ini udah tinggal di Jogja dari lama gitu. Karena juga dia ini lahir dan besar di Jogja. Dan waktu itu Kinan ini sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berusia 6 tahun dan anak kedua berusia 4 bulan masih. Nah awalnya Wak, kehidupan Kinan ini baik-baik aja sampai akhirnya di akhir tahun 2015 barulah Kinan ini memutuskan untuk menjadi mu'alaf, Wak. Nah keputusan besar itu tentu ya nggak mudah kan, ujian demi ujian hadir di kehidupannya seolah-olah menguji keimanannya si Kinan ini. Dan baru beberapa bulan saja dia memutuskan menjadi mu'alaf, di awal tahun 2016 datang lagi ujian besar di hidupnya Kinan, Wak. Kalian tahu apa? Pada saat itu ibunya Kinan nggak bisa menerima keputusan anaknya untuk memilih pindah keyakinan ini. Marah mamanya kan, beliau bilang, kau berani pindah agama, kau bukan anakku lagi, kata mamanya kan. Bayangin Wak, nggak diakuin sama mama sendiri itu kayak gimana perasaan Kinan tuh. Dan nggak cuma itu aja Wak, nggak lama kemudian juga Kinan ini malah diceraikan sama suaminya karena kan memang dia mualaf setelah menikah kan, suaminya juga nggak terima, diceraikan. Jadi akhirnya mau nggak mau ya Kinan lah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk kedua anaknya. Nah meskipun hidupnya semakin sulit waktu itu Wak, Kinan tetap teguh pendirian dan juga bisa mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tapi Wak, ternyata ujian yang harus dihadapkan sama si Kinan ini nggak selesai sampai di situ aja. Ibunya yang udah nggak ngakuin dia sebagai anaknya ini ternyata punya utang Wak, rentenir pula dengan jumlah yang sangat fantastis. 1 miliar utang ibu tua. Dan entah kenapa pula utang sebanyak itu malah dibebankan ke Kinan. Kinan yang disuruh bayar. Udah gak dianggap anak, sekarang awak pula yang disuruh bayar utang mama Nat, kata si Kinan kan. Bukan dikit itu, 1 miliar awak mencari duit di mana? Paniklah si Kinan, kebingungan juga dia kan. Nah di tengah terpaan ujian yang bertubi-tubi inilah Wak, pengalaman horor yang dialamin sama Kinan baru dimulai. Ya, jadi ceritanya kan Wak, pada malam hari waktu itu Kinan baru selesai sholat tahajud Wak. Tadinya Kinan memang gak mau tidur lagi, mau sekalian nunggu azan subuh lah gitu kan sambil berzikir dah lagi asik-asik gitu. Tiba-tiba Wak, tanpa si Kinan sadari dia ketiduran, tapi macam kayak tidur-tidur ayam gitulah. Belum yang kayak lelap tertidur kali, enggak, ketiduran nggak sengaja nih. Nah terus Wak, tiba-tiba di momen itulah Kinan ini merasa seperti ada seseorang yang sedang memindahkan tubuhnya. Nah anehnya Wak, ketika si Kinan ini membuka mata, dia betul-betul udah nggak ada di tempat sholat yang sebelumnya tuh. Berpindah tempat, memang iya, tapi bukan pindah ke kasur. Melainkan pada saat itu Kinan waktu dia buka mata kan, Kinan sadar bahwa dia sedang berada di sebuah istana megah kali Wak. Megah kali istana, dia berwarna kuning, terus ada warna-warna emas-emasnya juga dengan ukiran-ukiran yang berwarna hijau. Pilar-pilarnya gagah, nah dia menjulang tinggi. Dan bahkan kata Kinan Wak ya, saking tingginya bangunan itu nah ya, satu ruangan itu berasa setinggi 4 lantai. Padahal nggak bertingkat tuh, tinggi ruangan tuh macam 4 lantai. Bayangkan sama kalian seberapa tinggi. Nah dia kan tuh sadar, kok aku ada di sini kan. Nah gak lama kemudian Kinan ini seperti masuk ke sebuah istana bersama 2 orang pengawal laki-laki Wak, yang terus memegang tangan kiri dan kanannya. Pegang dipapah deh nih. Nah pada saat itu Kinan nggak berani nanya nih, kalian siapa gitu, nggak berani Wak, diam aja dia. Tapi kalau misalnya dari pakaiannya Wak, kata si Kinan, mereka itu tampak seperti prajurit kerajaan Jawa zaman dulu gitulah. Nah sesampainya di dalam istana, Kinan pun berhadapan dengan sosok perempuan cantik bermahkota ular Wak, dikawal sama 6 dayang perempuan di belakangnya. Dan sosok itu menyambut Kinan dengan sangat ramah. Dia ngajak Kinan ini ngobrolkan tentang banyak hal. Sampai akhirnya tiba-tiba dia nyuruhlah pengawalnya untuk mengambil hadiah
hadiah nih untuk Kinan kan. Dah lah tuh beberapa pengawal pun datanglah membawa sebuah peti. Wah, ukurannya tuh kira-kira seukuran sofa ruang tamu untuk kalian besar kan. Bawa sama pengawalnya. Dah. Dan sosok perempuan tadi pun menyuruh Kinan, ayo silakan buka peti itu, kata gitu kan. Dan ketika Kinan membuka, wah kalian tahu isinya apa? Isinya bongkahan emas banyak kali Nadia, sampai aku nak bisa nebak tuh berapa jumlahnya di sana tuh. Belum reda lagi rasa kaget aku nengok, ya Allah banyak kali emas depan mataku kan. Kinan pun kembali dikagetkan dengan perkataan perempuan bermahkota ular tersebut, wah, yang mengatakan, "Dok, Cah Ayu, putu kesayangannya ibuku, iku hadiah nago awakmu mergo luwes milih dalang sek mener. Iki pinongko dalan anggonmu ngarampungke masalah." Ya, ananging kabeh iku ora gratis. Supaya iki dadi nyata ning dunyamu, kowe kudu menehke anakmu nggo aku, kata si perempuan ini. Nah terus Kinan jawab, maksud kanjeng menika menopo? Nah mendengar pertanyaan Kinan, wak sosok itu pun gak jawab apa-apa nih. Sebagai gantinya dia malah memperlihatkan gambar di depan matanya Kinan. Jadi Kinan tuh macam dibuat kayak abis nonton layar tancap gitu lah, wak, kebayang kalian kan. Nah disitulah wak Kinan melihat ada seekor ular besar kali lagi ngangak mau nyeplok kepala anaknya Kinan tuh. Apa gak terkejut si Kinan nengok itu semua ya kan? Langsunglah dia baca Al-Fatihah kan, satu-satunya surat memang dia hafal pada saat itu, Wak. Dan di tengah rasa kagetnya dengan tegas Kinan berkata, saya ndak mau menumbalkan siapapun demi harta dunia, katakan. Mendengar jawaban Kinan, seketika sosok itu yang tadinya ramah-ramah aja kan marah, Wak, murka dia. Bocah wingi sore wae lagak kowe nduk, ora gelem nampa pitulungku. Minggat to sik kok kene. Nanging ojo takon yen uripmu kedarang-darang. Itu pula kata dia. Ditolak mentah-mentah sama siapa kan? Wak, sama siapa tadi? Sama Kinan. Dan seketika pada saat itu Kinan ini merasa tubuhnya macam dipukul sama tongkat gitu loh, Wak, sama para pengawal tadi itu. Dan tiba-tiba Kinan pun tersadar lagi dari tidurnya dengan badannya sudah basah kuyup penuh keringat. Belum sampai di situ aja, Wak. Di saat yang bersamaan waktu Kinan baru sadar tuh, Kinan mendengar kedua anaknya nangis. Pas ditengok kalian tahu, Wak, bayinya Kinan yang masih 4 bulan tuh lagi kejang-kejang, badannya biru semua lebam tuh kalian. Kinan pun langsunglah membasuh tubuh anaknya ini dengan air wudhu ya kan, sambil terus membacakan doa apa yang dia tahu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kedua anak Kinan pun masih juga menangis-nangis tuh. Ya Allah kasihan kali, sampailah azan subuh berkumandang, barulah kedua anaknya si Kinan ini berhenti menangis dan badannya kembali normal lagi. Dah, cobaan pertama tuh kan. Cobaan berikutnya lagi tuh, tapi ini yang waktu berkaitan sama mistis. Nah, selang beberapa hari dari kejadian menyeramkan tadi, hal serupa pun kembali terjadi, Wak. Nah, dimana pada saat itu karena si Kinan ini lagi kelelahan setelah bekerja, jadi Kinan ini macam nggak sanggup balik ke rumah, Wak. Dan FYI juga tempat kerjanya si Kinan ini jauh dari rumah, Wak. Jadi makanya itulah memang si Kinan ini lebih sering nginap di mes kantor kalau kelelahan. Dan kalau misalnya dia tahu dia mau nginap di kantor, di mes, anak-anaknya Kinan yang berdua tuh akan dititipkan ke rumah tantenya, ya. Nah, di malam itu ketika kelelahan, si Kinan ini niatnya ya mau rebahan di kantor bentar lah, abis itu mau lanjut mandi. Nah pas lagi rebahan itu tiba-tiba malah bablas ketiduran. Dan di momen itu Wak, lagi-lagi Kinan merasakan seperti ada yang memindahkan tubuhnya lagi. Nah pas Kinan buka mata kan, Wak, tahu-tahu si Kinan ini telah berada di dalam sebuah rumah mewah kali, warnanya coklat muda sama interior kayak ukiran-ukiran kayu yang berukuran besar katanya. Nah di ruangan tamu rumah itu duduklah seorang laki-laki yang di kanan dan kirinya terdapat 2 orang perempuan yang lagi ngipasin dia. Jadi macam raja sama dayang-dayang tuh loh, Wak. Nah tapi seramnya sosok laki-laki yang lagi dikipas ini bertubuh manusia memang, cuman wajahnya menyerupai kera. Dan sama seperti kejadian sebelumnya, Wak, setelah Kinan ini dijamu dengan berbagai hidangan, sosok ini pun menyuruhlah pengawalnya untuk membawakan Kinan hadiah. Ya, dan di situ Kinan udah mikir, waduh, jangan-jangan ini nih sama juga nih kayak kejadian sebelumnya ya kan. Dan betul aja, Wak, dugaan Kinan ini gak meleset sama sekali. Tanpa menunggu waktu yang lama, datanglah itu beberapa pengawal membawa peti besar yang ketika dibuka isinya adalah bertumpuk-tumpuk uang 100 ribuan. Nadia, bertumpuk-tumpuk, Wak, ya, bukannya seikat-ikat, tidak, bertumpuk. Dan sosok itu pun bilang, Dok Cah Ayu, putune sedulurku sing paling ditresnani, iki hadiah nggo awakmu, gonen ngerampungke masalahmu. Ananging ben iki iso dadi nyata ning donyamu, kowe kudu ngilake anakmu, kata si sosok ini. Nah mendengar permintaan itu tanpa tedeng aling-aling dan sambil terus berzikir dalam hati, Kinan itu pun langsung menjawab, nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten, dalam boten saged mimpi paringan saking kanjeng. Dan udah tahu kalian responnya apa? Seketika langsung marah juga lah sosok itu. Aku kayak sedulure mbahmu loh, sing arep kowe dhewe orang ngerti sopo sejatine mbahmu.
Aku ki arep ngewangi ruwete uripmu, ananging dhuwur lagamu. Balik oh. Dan sama seperti kejadian sebelumnya Wak, Kinan pun lagi-lagi bangunlah dengan tersentak dan basah lagi keringetan. Nah pas dia tengok jam kan Wak, ternyata jam sudah menunjukkan, ingat nih jamnya ya, jam 2:15 pagi. Dah. Nah kagetlah si Kinan kan, resah langsung pikirannya keingat sama anak-anak yang lagi ada di rumah nih. Langsunglah dia telepon tantenya kan, itu nggak nyambung. Aduh tante, yuklah tolonglah angkat teleponnya, angkat, tante panik dia Wak. Udah dihubungi berkali-kalinya tapi sayangnya telepon itu nggak diangkat juga sama tantenya. Apa nggak makin panik si Kinan kan? Barulah menjelang subuh Wak, tante tuh baru balik nelpon. Dan dengan suara yang ngos-ngosan dan panik, tante pun mengabarkan sesuatu yang membuat Kinan lemas selemas-lemasnya. Kalian tahu tantenya bilang apa? Halo Kinan, ya Allah maaf tante baru sempat angkat telepon kamu. Ya Allah Kinan, astagfirullah, kata gitu. Paniklah si Kinan nengok tantenya kayak gitu kan. Tante kamu kenapa kamu panik kayak gitu? Tante yang tenang dulu, tante ngomong baik-baik, kata kan. Rumah tante Kinan, rumah tante kenapa? Kata si Kinan kan. Rumah tante kebakaran, kata. Kebakaran Wak, kebayang gak kalian macam mana paniknya si Kinan itu? Kok bisa kebakaran tante? Gimana ceritanya? Terus gimana anak-anak saya? Alhamdulillah tante aman, anak-anak kamu juga aman, tapi rumah hampir habis kebakar Kinan. Tadi memang lagi mati lampu, tante nyalain lilin, padahal tante udah taruh itu lilinnya di tempat yang aman. Tante juga nggak tahu kok bisa malah ngebakar tumpukan baju yang nggak ada di tempat lilin itu. Ya Allah tante, kok bisa? Apa nggak ada yang ngebangunin tante? Nggak ada sama sekali nak, semuanya tidur. Tante nggak ada ngerasa sesak napas apa itu, nggak ada sama sekali. Tante ini aja baru bangun, baru tahu itu kebakar waktu anak tante yang lagi nginap di rumah kawannya tiba-tiba balik, dia teriak-teriak lah itu sambil gedor-gedor pintu. Mama itu kebakaran loh rumah. Baru di situ tante bangun, pas tante sadar itu api udah besar. Atap rumah tante udah habis kebakar setengahnya. Kinan bayangkanlah itu, untungnya masih selamat ya Kinan ya Allah. Kalau nggak tadi nggak tahu lagi tante gimana nasibnya. Anak tante tuh pun tak kayak gimana tuh anak tante pula, anak kamu tuh tak kayak gimana ceritanya. Ya Allah Kinan, maafin tante ya, maafin Kinan tante. Maafin Kinan tante terbalik pula. Maafin tante Kinan, kata ya Allah, alhamdulillah tante semua masih selamat gitu. Udah tante nggak apa-apa, tenang. Ini namanya musibah, nggak ada yang tahu. Alhamdulillah lah ya Allah, tante masih dalam masih bisa dilindungi. Makasih juga udah jagain anak-anakku ya, kata si Kinan kan. Nah udahlah, tadi kan gimana tadi? Ngos-ngosan aku, bentar aku minum dulu. Nah udah lah tuh kan, abis itu Kinan nanya lagi, Tante ingat nggak tadi pas kebakaran tuh jam berapa katanya. Tante nggak tahu mulai kebakaran jam berapa nak. Tapi yang jelas yang tante ingat, tante itu kebangun jam 2:15. 2:15. Ingat kalian tadi kan, pas jam 2:15 ini Kinan lagi ngapain? Jamnya sama persis sama waktu Kinan kebangun setelah mimpi sosok manusia kepala kerang ngasih duit habis itu marah tuh. Nah kok bisa sama itu kan? Apa mimpi itu ada kaitannya dengan kebakaran rumahnya tante? Nggak tahu juga. Kinan juga nggak berani nebak-nebak. Apalagi aku. Waktu itu dia hanya mampu berdoa dan juga bersyukur karena Allah Subhanahu Wa Taala masih melindungi dia, masih ngelindungin anak-anaknya, masih ngelindungin tante sama ponakannya. Ya Allah. Coba lah kalau misalnya anak tante nggak datang itu, apa nggak terbakar itu rumah totalitas kan. Nah udah selesai ini teror horornya? Belum. Ada teror horor lain yang menurut Kinan ini adalah teror yang paling nggak masuk akal ya. Apa tuh? Jadi ceritanya Wak, malam itu Kinan ini dapat tugas dinas ke salah satu kota di Jawa Timur kan. Berangkatlah itu dia dari Jogja bareng sama kawan-kawan kantornya naik mobil. Nah sepanjang perjalanan perasaan Kinan tuh memang udah nggak enak Wak, resah, udah agak deg-degan gitulah perasaannya. Tapi nggak tahu nih kenapa. Dan di sepanjang perjalanan itu ada aja kejadian aneh Wak. Yang pertama bensin mobil tuh tiba-tiba habis padahal baru diisi. Mereka kesasar berpuluh-puluh kali Wak, padahal si sopir senior yang udah pasti hafal betul sama jalur situ ya kan. Terus pas mereka akhirnya ketemu sama jalur utama Wak, setelah kesasar berpuluh-puluh kilometer itu, mereka pun sempat memutuskan untuk beristirahat di rest area. Pergilah mereka ke salah satu warung kopi yang ada di sana kan. Dan di sinilah Wak, kejadian yang sangat janggal pun kembali terjadi. Dimana waktu si Kinan lagi minum kopi, tiba-tiba datanglah Wak seorang kakek-kakek separuh baya sedang mendekati si Kinan. Dengan suara yang lirih seperti berbisik, kakek-kakek itu berkata, "Nak, gantiin supirmu kalau kamu mau rombonganmu selamat." Apa nih? Maksudnya gimana kek? Maaf, kata gitu kan. Saya soalnya belum pernah ngendarain mobil besar kek. Turuti ucapanku, cepat. Turuti saja, kata kakek itu. Abis ngomong kayak gitu, kakek udah langsung pergi dan ninggalin si Kinan kan. Nah kaget lah si Kinan ini kan, kok tiba-tiba kakek itu ngomong kayak gini. Suruh ganti supir, aduh apa jangan nanti ada apa-apa ya gitu kan. Dah antara percaya dan gak percaya, Kinan pun langsung lah nyamperin Pak Supir tadi itu juga. Pak Supir itu lagi istirahat kan Wak.
Pak, saya aja ya Pak yang gantiin Bapak nyetir ya. Tapi Bapak nanti duduk di samping saya sambil manduin jalan biar saya ini fokus dan gak kesasar lagi. Kata si Kinan Wak bilang kayak gitu. Dan kalian tahu si supirnya bilang apa? Pak supir itu bilang, alhamdulillah ada yang peka. Silakan Mbak, silakan gantikan saya yang bawa mobil. Saya nanti duduk di samping Mbak. Kaki saya memang dari tadi gemeteran Pak. Mbak, gemeteran terus rasanya dari tadi saya nggak kuat itu nginjak gas katanya. Saya mau cerita sama rombongan tapi saya nggak enak, kan saya ini udah dibayar. Nanti dipikir saya nggak profesional, kata si bapak supir ini. Belum reda kagetnya si Kinan sama kedatangan kakek-kakek yang tadi. Makin kaget lagi lah dia setelah dia tahu ternyata bapak supirnya ini betulan lagi sakit kakinya. Kok bisa pas sekali ini kan? Kinan ini sebenarnya penasaran, ada apa nih? Tapi dia memilih untuk tidak bertanya apa-apa. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa. Nanti biar saya yang gantiin gitu kan. Udah selesai istirahat bentar, Kinan lah yang bawa mobil untuk menuju ke tempat hotel gitu. Akhirnya rombongan ini pun sampai lewat di lokasi jam 3.45 dini hari. Mereka menginap di hotel dan masing-masing dari mereka mendapatkan satu kamar. Nah karena hari itu memang masih gelap, masih jam 3-an kan. Rombongan itu pun memilih untuk beristirahat di kamar masing-masing. Udah gak ada kumpul-kumpul lagi, udah balik tidur kalian di kamar masing-masing kan. Kamarnya si Kinan pula waktu itu kebetulan terletak paling pojok di sebelah barat Dan kebetulan Kinan ini mendapatkan kamar yang paling besar. Kasurnya king size, nyaman kali harusnya ya kan. Nah tapi pada saat itu Kinan ini kayak gak bisa tidur. Padahal capek kali lah harusnya. Nggak tahu kenapa masih nggak enak aja gitu perasaannya. Dan dia pun memilih untuk berwudu dan berzikir sembari menunggu waktu subuh. Kinan duduklah waktu itu di pinggir ranjang kan dengan mukena lengkap dan juga tasbih yang memang melingkar di tangannya. Nah pas dia lagi berzikir ini tiba-tiba suhu ruangan itu turun drastis. Dingin kali, nah dia macam aku lagi masuk dalam kulkas katanya. Dan saking dinginnya Kinan pun langsung matiin AC kan. Tapi ternyata tetap nggak ngaruh juga. Tetap dingin tuh bikin si Kinan ini menggigil Kan aneh nih kan. Nah masih keheranan dengan suhu yang tiba-tiba dingin itu, Kinan pun kembali dikejutkan dengan teror horor yang kembali lagi terjadi. Dimana pada saat itu di kejadian sebelumnya kan Kinan ini memang selalu pas ketiduran dia selalu ngerasa badannya dipindahin ya kan. Tapi kali ini beda bukan mimpi. Kinan betul-betul dalam keadaan sadar nih dengan mata yang terbuka. Kalian tahu si Kinan nengok apa waktu itu? Dari arah pintu Kinan melihat ada sesosok laki-laki tampan ganteng kali. Nah dia gagah, wajahnya bersih. Dia pakai gamis, pakai sorban warna putih gitu. Ala-ala orang-orang Arab gitu tapi ganteng. Dan sosok laki-laki itu betul-betul terlihat nyata. Betul-betul macam lagi ngelihat orang biasa kakinya apa. Tapi di situ Kinan otomatis langsung yakin bahwa ini bukan sosok manusia. Kenapa? Karena satu-satunya pintu kamar di sana sudah terkunci. Dari tadi juga nggak kedengaran ada suara pintu terbuka. Kok mau masuk dari mana gitu kan istilahnya. Langsung Kinan tengok ke arah laki-laki itu kan. Betul. Makin dilihat sosok itu pun melayang. Astagfirullahaladzim, apalagi nih. Kinan bacalah doa dalam hati itu kan Nah tapi sosok ini terus nih melayang mendekati Kinan sambil tersenyum. Sampailah mereka berdua ini berhadapan dan saling tatap-tatapan tuh Dan sosok itu pun berkata, Assalamualaikum wahai istriku dari masa lalu. Akhirnya aku menemukanmu setelah bertahun-tahun aku mencarimu sayang. Kita dipertemukan di tempat ini, di tanah nenek moyangku. Kamu pasti tidak asing kan dengan wajahku. Meskipun pada saat ini engkau tidak mengenaliku, tapi aku selalu mengingatmu. Bahkan aku selalu mengingat bau tubuhmu. Kembalilah bersamaku, mendampingiku seperti dulu. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu, apapun itu. Gak perlu lagi kau merasakan sedih dan susah, wahai istriku. Gitu katanya. Astagfirullahaladzim, kata si Kinan dalam hati ya kan. Kinan pun langsung nge-freeze waktu itu Tangannya tetap menggenggam erat tasbih yang memang digunakan untuk berzikir tadi. Dan sosok itu pun berkali-kali mencoba menggapai tangannya si Kinan. Tapi entah kenapa selalu gagal. Macam kepental kesakitan gitu loh beberapa kali dia. Dan sesaat kemudian Kinan pun menjawab pernyataan dari si laki-laki ganteng itu kan. Entah benar atau tidak perkataan kamu, tapi yang jelas aku dan kamu tidak hidup di dunia yang sama. Kita tidak akan pernah bisa bersama sampai kapanpun. Maka kamu pergilah, tinggalkan aku. Mendengar penolakan si Kinan, sosok itu pun berubah ekspresinya dari yang senyum ya kan. Langsung berubah. Marah doh. Dan bajunya yang tadi tampak macam sultan-sultan Arab ya kan langsung berubah juga Tiba-tiba aja pakaian itu berganti menjadi seperti pakaian raja zaman dulu lah gitu. Lengkap dengan pedang di tangannya dan ada pecut di tangan kirinya.
langsung berubah. Nampak muka aslinya langsung kan. Dan dengan emosi yang meluap-luap, sosok itu pun langsung mengayunkan pedangnya ke arah si Kinan kan Wak. Dan pas pedang itu hampir mengenai wajahnya si Kinan, Kinan pun refleks langsung memejamkan mata. Dan pada saat itu tiba-tiba langsung azan subuh berkumandang. Dan pas Kinan membuka matanya lagi, sosok tadi pun menghilang. Diuji emas gak mempan, diuji duit segepok gak mempan, diuji laki-laki ganteng gak mempan juga Wak. Alhamdulillah banyak kali cobaan Kinan ini ya Wak ya. Masya Allah, untung Kinan kuat. Nah lanjut lagi. Nah pulang dari tugas dinas itu Wak, kejadian horor tuh masih terjadi. Sampai-sampai Kinan tuh udah kayak gak tahan gitu loh. Ya Allah, sebesar inikah ujian mu'alafku, ya Allah aku nih gak kuat ya Allah gitu. Betul Wak, kayak depresi gitu. Serangkaian ujian ini pun membawa si Kinan ini sampai di titik terendah kali aku Nadia. Sampai di bulan Maret 2016. Biar kalian tahu, saking udah depresi kali si Kinan ini, Kinan bilang, saking udah gak kuat aku menghadapi teror-teror yang gak masuk akal ini, Nat, aku udah hampir mau 3 kali coba bunuh diri, tau kalian. Tapi memang gagal terus nih Wak, gagal ada aja yang gak bisa. Nah sampailah di percobaan yang ketiga nih Wak, waktu Kinan mau mengakhiri hidupnya, yang Kinan lakukan waktu itu memang sekitar jam 1 pagi lah gitu, waktu anak-anakku masih tidur. Nah dia, Kinan ini nyiapin tali tambang Wak, yang mau dia pakai buat itulah. Dan sebelum dia menjalankan niatnya itu, Kinan ini sempat terlebih dahulu sholat pula dia 2 rakaat dan dia berdoa, ya Allah izinkan aku izinkan aku mati lah gitu. Aku udah gak kuat dengan ujianmu. Aku sudah memilih jalan yang katanya terbaik ini, tapi ternyata aku kalah dengan ujian-ujiannya. Ampuni aku dan izinkan aku. Tadi kayak gitu. Sempat pula sholat itu Kak. Nah dan tuh selesai sholat dia lipat mukenahnya. Kinan langsung lah melakukan aksi dia itu kan. Dan tanpa menunggu waktu lama dia pun langsung gini nih, gantung tuh kalian. Dan pas di sini lawa, ini part yang bikin aku merinding kali sih. Dan pas Kinan lagi sekarat lagi kesakitan itu Wak, tiba-tiba dia melihat ada sosok dirinya sendiri lagi berdiri berhadapan sama dia. Macam dirinya sendiri ada 2 di depan dia, tapi sosok itu wajahnya hitam legam. Nah dia matanya melotot, rambutnya acak-acakan. Lalu dengan lantang sosok yang menyerupai Kinan ini berteriak, "Hoi kui dikon urip, Gusti Allah wes ngatur sepiro kuatmu sedurunge ngenai ujian. Yen kowe mati saiki, matimu dadi menungso, kelambrangan ora genah. Elingo sopo awakmu, sopo gustimu," kata si sosok ini Wak. Nah pas sudah ngomong kayak gitu Wak, sosok itu pun langsung menghilang, lenyap macam asap. Dan disitulah Kinan tiba-tiba kayak ngerasa macam ditampar dia kan Wak. Dia pun langsung berusaha nggapai kursi itu lagi dan langsung melepaskan tali yang ada di lehernya tuh. Ya Allah, tuh masih selamat kok Kinan. Dan di situ baru Kinan nyesal, dia nangis sejadi-jadinya, dia mohon ampun. Dan pada saat itu juga langsung aku sholat taubat Nadia, aku minta ampun sama Allah. Aku takut Allah marah sama aku udah putus asa kayak gini ya kan. Dan sejak kejadian itu Wak, Kinan baru langsung bertekad untuk terus melanjutkan hidupnya lagi, berusaha sebaik mungkin dan juga memasrahkan segala sesuatu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang sesekali kejadian horor itu masih terjadi Nadia, tapi kali ini aku udah agak lebih tangguh lah gitu. Dan alhamdulillahnya perlahan-lahan kehidupannya si Kinan ini pun makin lama makin membaik Wak. Dan pada tahun 2018 barulah si Kinan ini menikah lagi dengan seorang laki-laki baik dan juga dikaruniai 1 anak lagi. Jadi sekarang anaknya Kinan jadi 3. Dan setahun kemudian tahun 2019 genap 4 tahun setelah Kinan ini mu'alaf, ibunya Kinan alhamdulillahnya dengan hati yang ikhlas akhirnya mau menerima Kinan kembali. Nasib utang tuh kayak gimana wallahualam nggak tahu aku. Dan baru setelah itu Kinan pindah ke Papua ngikutin suami yang kedua ini untuk tugas di sana. Dan pada saat ini Kinan sudah hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Wah alhamdulillah ya Allah. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang Kinan yang mendapatkan ujian bertubi-tubi sejak memutuskan menjadi mu'alaf Wak. Jujur nih ya, jujur aku gak kebayang sih gimana jadinya kalau aku ada di posisinya Kinan. Pasti berat kali itu Wak ya. Tapi aku harus akui Kinan, kau betul-betul hebat Kinan. Berhasil kau ngelewatin semua ujian itu kan. Mungkin diantara kalian juga ada yang bertanya-tanya, jadi sosok tadi itu siapa Nat? Kenapa mereka semua ngaku mereka ini keluarganya Kinan ya kan? Emang simbahnya Kinan itu siapa? Nah sebenarnya Kinan itu pun juga gak tahu soal ini Wak. Sering memang teman-teman Kinan yang punya indera keenam itu bilang kalau banyak sekali sosok yang ngedampingin kau Kinan, dari menjaga kau gitu kan. Tapi kalau dari Kinannya sendiri, dia tuh percaya ya penjagaan dan perlindungan yang memang paling besar adalah ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan dari Kinan ini juga kita bisa belajar Wak ya, bahwa Tuhan itu selalu ngasih ujian di dalam batas kemampuannya kita Wak. Jadi untuk siapapun kalian, dan ini untuk juga aku pastinya, kalau saat ini kalian lagi ngerasa susah, jangan nyerah Wak, tetap jalanin aja. Percaya aja Tuhan pasti akan selalu memberikan pertolongan kepada kita semua. Semoga kalian semua, Mbak Kinan dan keluarga juga selalu sehat dan bahagia ya.
Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan mengenai. See you next video, Wak. Bye. Kucing aku udah keluar. Bisa main sama kucing. Masih ada syuting satu lagi.